Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bertemu lagi bersama Mas RT. Terima kasih kepada teman-teman semuanya yang sudah mendukung Mas RT. Dan jangan lupa di like, komen, subscribe, dan lonceng notifikasinya dibunyikan. Biar teman-teman tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari Mas RT. Nah, Mas RT masih tetap pembahasannya yaitu pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau sering disebut dengan P3K. Jadi gini ya teman-teman semuanya, Menpan RB ungkap kategori pegawai paruh waktu tidak bisa diangkat menjadi P3K penuh waktu. Di tengah banyaknya pegawai paruh waktu yang berharap bisa diangkat menjadi P3K penuh waktu, Menpan RB memberi berita penjelasan penting. Nah, di sini teman-teman ikuti informasi atau video dari Mas RT ini ya tentang Menpan RB memberikan penjelasan penting terhadap P3K atau pegawai paruh waktu yang berharap bisa diangkat menjadi P3K penuh waktu. Jadi untuk teman-teman silahkan ikuti ini sampai habis biar teman-teman nanti tidak ketinggalan momen atau informasi penting dari video ini ya. Jadi teman-teman jangan sampai di skip. Kalau di skip nanti teman-teman akan ketinggalan berita pentingnya itu di mana seperti itu. Jadi untuk teman-teman nanti bertanyanya gimana gitu. Tidak semua pegawai paruh waktu punya kesempatan yang sama. Berdasarkan keputusan Menpan RB nomor 16 tahun 2025, ada beberapa kategori pegawai yang tidak bisa diangkat menjadi P3K penuh waktu. Nah, mudah-mudahan di sini teman-teman tidak termasuk ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa menjadi P3K penuh waktu semuanya. Jadi untuk teman-teman semuanya, tenaga honorer yang diangkat menjadi P3K paruh waktu memang memiliki kesempatan besar untuk naik status jadi P3K penuh waktu. Namun, nah di sini digarisbawahi ya. Namun, keputusan ini tidak datang begitu saja. Sebelum P3K paruh waktu bisa diangkat jadi P3K penuh waktu, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Nah, jadi untuk teman-teman sebelum teman-teman itu kan diangkat menjadi P3K paruh waktu. Terus biar bisa diangkat menjadi P3K penuh waktu, teman-teman itu harus mempunyai syarat-syaratnya. Keputusan ini bergantung pada ketersediaan anggaran dan hasil evaluasi kinerja. Jadi, jika atau tidak ada jaminan langsung bahwa status mereka akan berubah meskipun mereka sudah bekerja dengan penuh dedikasi. Namun, ada kategori pegawai yang sama sekali tidak bisa diangkat jadi P3K penuh waktu. Nah, ya, kita garis bawahi. Namun, ada kategori pegawai yang sama sekali tidak bisa diangkat menjadi P3K penuh waktu. Berikut adalah daftar kategori yang dimaksud. Yang pertama, mengundurkan diri. Jadi teman-teman jangan sampai mengundurkan diri ya.
Kalau teman-teman mengundurkan diri, nanti teman-teman yang rugi sendiri. Yang kedua, meninggal dunia. Yang ketiga, pelanggaran Pancasila dan Undang-Undang 1945. Selanjutnya, sudah memasuki usia pensiun. Ini sudah jelas ya. Kalau sudah memasuki usia pensiun, itu sudah jelas tidak bisa menjadi P3K penuh waktu. Terdampak perampingan organisasi. Selanjutnya, mengalami gangguan jasmani dan rohani. Itu sama saja dengan orang gila gitu loh ya. Yang selanjutnya, kinerja buruk, pelanggaran disiplin berat. Jangan sampai ya. Selanjutnya, hukuman penjara lebih dari 2 tahun. Selanjutnya, menjadi anggota atau pengurus partai politik. Yang terakhir, terlibat dalam kejahatan jabatan atau tindak pidana. Ini yang dimaksud terlibat dalam kejahatan jabatan itu biasanya mengiming-imingkan ya. Nanti kamu bisa jadi seperti itu. Jika seorang pegawai paruh waktu masuk dalam kategori di atas, maka kesempatan untuk menjadi P3K penuh waktu hanya akan menjadi angan-angan saja. Jadi teman-teman jangan sampai terlibat semua itu tadi ya. Pemerintah sudah menetapkan ini sebagai bagian dari regulasi yang jelas. Dalam hal ini, pengangkatan dari pegawai paruh waktu menjadi P3K penuh waktu tetap memerlukan proses panjang dan keputusan yang dibuat sesuai dengan ketentuan Menpan RB. P3K paruh waktu sendiri bersifat sementara, menunggu ketersediaan anggaran dari instansi pemerintah dan evaluasi kinerja yang dilakukan. Bagi pegawai yang memenuhi syarat, pengangkatan ini akan dilakukan melalui usulan dari PPK yang kemudian disetujui oleh Menpan RB dan diputuskan oleh Kepala BKN. Ini adalah komitmen pemerintah untuk memberikan kepastian hukum kepada ASN. Meskipun pengangkatan tersebut memerlukan waktu yang tidak singkat. Dengan demikian, mesti ada banyak harapan pegawai P3K paruh waktu penting untuk memperhatikan aturan yang berlaku, terutama kategori yang tidak bisa diangkat menjadi penuh waktu. Nah, itu ya teman-teman semuanya informasi yang bisa disampaikan dari Mas RT. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya ya. Jadi untuk teman-teman semuanya informasinya yang tadi tentang Menpan RB ungkap kategori pegawai paruh waktu yang tidak bisa diangkat jadi P3K penuh waktu. Seperti itu. Nah, begitu saja ya teman-teman semuanya. Terima kasih sudah mengikuti Mas RT dan saya akhiri. Terima kasih. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua.